Oke, kembali lagi di Chamber Podcast. Kali ini aku bareng teman cerita yang punya movement, bukan pergerakan sosial, tapi ini terkait hobi, dan hobi itu merupakan kolektor ya Bang, bisa bilang. Ya sebenarnya seperti kumpulan pecinta. Kumpulan pecinta Dr. Martin di Kota Medan. Kita bareng Dok Marter Medan, kita bersama dengan Bang Ewin dari Dok Marters Medan. Bang Ewin dari Dok Marter Medan. Jadi teman-teman, sebelum on cam sempat cerita-cerita sama Bang Ewin. Ternyata ini Abang Ewin ini abang-abanganku di skena hardcore dulu ya Bang ya? Sempat juga di skinhead. Dan ternyata ya ada berapa orang yang saling kami kenal lah, ternyata nggak jauh-jauh juga perjumpaan ya Bang ya? Iya benar. Di situ juga ya. Dan di situ juga jumpa orang Bang Husin, Endevil, Iya betul. Dan ternyata baru kali ini berkesempatan untuk bercerita dengan Bang Ewin terkait gimana sih pergerakan Dok Marter di Medan. Untuk memulai semua itu Bang, aku pengen tahu nih, kalau Dok Marter di Medan sendiri apakah sudah lama terbentuk atau memang pergerakan yang baru saja, karena sebelumnya pencipta Dok Martnya tadi belum pernah terkumpul di satu wadah, atau gimana? Oke, perkenalkan aku Ewin dari Dok Marters Medan. Awalnya Dok Marters ini didirikan di daerah Jawa ya, di Bandung tahun 2006 oleh komunitas Dok Mart yang berkumpul di Kaskus dulu, Kaskus kok tahu ya. Dari Kaskus programnya Bang ya. Jadi kemudian merebak ke teman-teman. Nah, berkumpul di acara event-event tertentu. Kemudian mereka sepakat untuk membentuk Dok Marters Indonesia. Nah, dari situ kemudian beberapa daerah mulai mengikuti Dok Marters ini. Jadi membentuklah di daerah masing-masing, di Bandung, chapter-chapternya di Jakarta, Semarang, Jogja, Bali, di Lampung, ada juga di Balikpapan. Nah di Medan sendiri sebenarnya terakhir ini sebenarnya. Chapter terakhir. Iya benar. Nah, jadi sebelumnya itu mungkin di tahun-tahun 2009-an memang udah ada dari teman-teman Jawa menghubungi kami supaya membentuk Dok Marters di Medan. Nah di situ saya mungkin belum tertarik untuk mengumpulkan karena lagi enak main thrifting, hanya jual-jual gitu lah. Masih enak jual ya daripada berkumpul. Ya, daripada mengumpulkan komen-komennya kan. Udahlah, jualan aja lah dulu. Jadi terabaikan lah sini Dok Marters ini. Jadi lama-kelamaan semakin lama semakin berkembang, dan dunia thrifting banyak juga yang jualan kan. Ada biasakan juga dari ada namanya Bang Yudi Wahyudi, orang kita Bandung. Dia salah satu pendirinya Dok Marters Indonesia. Udahlah Bang Yun, apalagi soalnya di Sumatera kan juga banyak nih, ada Lampung, Ceperta Lampung, Pekanbaru, Batam, Padang kok salah ada juga. Nah, jadi Medan ini kan termasuk kota besar di Sumatera, masa nggak ada sih? Center. Iya, masa nggak ada sih? Nah, kemudian ya, udah seiring berjalannya waktu terbentuklah Dok Marters Medan tahun 2022 tanggal 30 September. 2022 tanggal 30 September. Berarti bulan ini juga? Iya. Ini kebetulan diambil di tanggal 14 ya? 14. Berarti dalam Ya. waktu beberapa minggu lagi Dok Marters akan nonton Ketiga. Mudah-mudahan ini bisa jadi hadiah ulang tahun juga Dok Marters Medan. Terlepas daripada itu Bang, Dok Marters sekarang kan muncul sebagai tren ya, pakai boots ya. Dengan mungkin sekarang apapun bajunya, bootsnya Tapi ada nggak kira-kira
kalau untuk abang pribadi atau mewakili Dokmart Medan yang membuat Dokmart itu punya daya tarik bagi tiap orang saat ini? Ya, kalau kita bicara sekarang ini ya jadinya ya udah fashion ya, udah nyeluruh ya. Setiap skena pasti ada yang pakai Dokmart. Mungkin kalau di era kami dulu, mungkin hanya kami ya atau skena-skena tertentu. Ya sekarang ini ya udah nggak ada stories lagi kalau bagi saya yang melihatnya ya. Udah kayak biasa lah kalau anak sekarang bilang. Ya apa ya? Ya karena mungkin zamannya sekarang kalau secara tampilan, kalau secara tampilan di sini memang kalau Dokmart tak upgrade. Sering kok collab di zaman sekarang, sering collab The Clash apa segala macam. Tapi kalau untuk secara globalnya ya apa ya, aku lihat ya udah seperti kita pakai sepatu Adidas, seperti pakai Nike udah biasa aja kalau sekarang ini. Udah umum aja. Nah, tapi kalau mungkin skena-skena yang mengadopsi culture skinhead atau sipeng tadi ini yang literaturnya memang kelas pekerja ya, anti kemapanan, pemberontakan segala macam, mungkin masih ada lah story-nya bagi mereka. Tapi kalau sekarang ini kami melihat ya udah biasa aja. Nah, tapi kan pertanyaannya Bang, yang membuat mereka akhirnya membeli Dokmart sampai kan kalau kita tahu mungkin di platform-platform atau mungkin live di TikTok atau platform e-commerce mau kan itu di-KW-kan gitu, tapi pakai namanya Dokmart juga gitu. Berarti kan ada alasan yang membuat mereka tertarik. Ataukah karena nama besarnya yang udah semua orang tahu, Boots Dokmart gitu. Mungkin ada beberapa merek lain tapi top of mind-nya Dokmart. Ya kalau memang apa dari dulu memang udah ada Bang, udah ada dia KW-KW-annya. Karena memang apa? Memang pasar Dokmart ini besar untuk Indonesia. Jadi kalau untuk KW-nya pun udah banyak. Bahkan Cina aja untuk KW-nya pun udah ada. Bahkan 3 lagi. Ada Cina yang original pertama, KW1, KW2. Nah, jadi ya kalau Indonesia apalagi kan. Nah, kan itu pilihannya Dokmart. Ya tetap Dokmart. Ya itu tadi karena memang apa ya? Memang di zaman itu memang artis-artis memang udah makan. Jadi kan kita sebagai fans dari artis itu kan melihat fashion artis itu pakai apa. Nah, jadi kan kita pasti ada pakai Dokmart ya. Aku beli lah, coba cari tahu lah di mana belinya. Mungkin harganya mahal dapatnya kan, carilah KW-KW aja, yang penting agak mirip lah gitu. Penting di titik itu akhirnya Dokmart kan bukan lagi sekedar sepatu ya, tapi udah jadi kayak statement akan identitas seseorang. Apalagi Bang Ewin sempat sebut bagi beberapa orang yang paham historisnya, ini nilaiku nih. Kalau Abang nanggapin itu gimana? Yang bukan sekedar sepatu tapi suatu barang yang punya nilai untuk pemakainya lah. Ya, jadi gini ya. Dulu di skena kami lah, kami tuh nggak sembarang pakai boots lah ya. Bahkan aku di era 2006 aku belum 2005 belum kenal Dokmart. Belum kenal Dokmart. Aku pakai sepatu namanya sepatu boot Cina. Tapi komodit lah. Komodit. Jadi haknya kan ini tinggi kan. Jadi kupotong nih haknya, potong, kemudian ku kertas parsir, gosok-gosok supaya agak rata licin ya. Ya udah, pakai itulah. Kenapa? Karena saking susahnya dapatkan si Dokmart ini tadi lah. Nah itu kemudian kan kita kan yang namanya mencari jati diri kan kita kan poster dulu. Tapi poster yang memang betul-betul ketika kita klop di sini pasti kita di sini, bukan poster selama hidup kita. Nah, jadi setelah masuklah berganti teman, punya skena baru. Aku dulunya kan pang juga, pang. Jadi kenal kawan, ada yang mengenalkan dunia skinhead. Kan situ kan dulu ada namanya Bible. Bible ini macam Alkitabnya atau Al-Qur'annya skinhead lah. Nah, jadi Bible ini kan tebal. Terus kita bacanya pun ejaan-ejaan Inggris lama. Ya, kita translate pun belum tentu keluar. Kita coba untuk memahami ya. Jadi kita pahami lah, kita hanya dengan gambar, ini pakai skinhead, ini fashion-fashionnya, ini pakai ada pakai braces, ini ya gini.
Jadilah kita adopsi lah si Doc Mart ini. Nah, seiringnya berjalan waktu kan internet kan udah banyak nih. Jadi kita tinggal googling apa sih skinhead begini. Dapatlah maksudnya Doc Mart ini begini. Nah, kita mencari tahu. Nah, dapatlah story apa nih. Jadi apa ya? Jadi ketika kita pakai Doc Mart di zaman itu ya, kita punya kebanggaan, punya pride. Jadi apakah itu masih terjadi sekarang? Di zaman sekarang ini mungkin secara yang kita di era kita ini mungkin masih merasakan. Tapi mungkin di bawah kita mungkin kalau dia menggoogling, mencari mungkin bisa. Kalau dari proses abang tadi kan akhirnya even you are a poser, after that cari tahu gitu. Kenapa akhirnya di sini? Tapi kan kalau sekarang aku nggak tahu ya bang ya. Apakah masih relevan? Ya kalau sekarang gimana ya? Ya tergantung individunya masing-masing lah menurut aku ya. Karena kan gini, jadi kan nggak semua orang di zaman sekarang ini pengen jadi skinhead. Iya. Enggak, tapi kepingin pakai Doc Mart. Nah, jadi apa? Ya, udahlah, nggak usah lah story-storyan. Gua pakai Doc Mart, udahlah, jadilah. Tapi mungkin di sisi lain kita juga tidak bisa salah artikan itu ya. Akhirnya kan itu bentuk penghargaannya, dia merasa kalau Boots tahu mainnya Doc Mart, berarti kan dia juga menghargai Doc Mart itu. Terlepas mungkin sisi historisnya mungkin tidak tahu ya, bukan nggak mau tahu, mungkin tidak. Cukup menarik. Kan abang sempat bilang tadi sebelumnya, Doc Mart ini kan identik sama kelas pekerja di Inggris. Secara historis mungkin yang aku tahu ya bang, boleh abang koreksi. Pekerja-pekerja di Inggris kala itu di masa itu cuma sanggup beli Doc Mart karena memang murah. Iya betul. Dan akhirnya di saat Doc Mart itu penjualannya menyusut karena belum dapat pasar, karena harganya murah dipakai banyak kelas pekerja, akhirnya booming. Sampai beberapa anak band setelahnya akhirnya jadi Doc Mart ini identik dengan kelas pekerja. Nah, tapi sekarang balik lagi kita bahas, apakah bagi abang mengkaitkan sisi historis tadi sama kondisi terkini itu masih relevan? Akhirnya wajib pakai segala macam identik dengan kelas pekerja. Kalau abang menanggapi itu gimana? Sebenarnya kalau kita balik lagi ke awal ya, sebenarnya Doc Mart ini ya sepatu boots yang paling busuk sebenarnya, paling murah, paling busuk. Kalau kita bicara apanya ya banyak ya, Red Wing apa, Loafers apa segala macam banyak lebih ya. Banyak. Bukan saingan sih. Ya mereka ini lebih middle class ke bawah lah. Karena harganya murah kan. Tapi kan karena yang tadi yang membuat citra Doc Mart naik kan skena juga, jadi kan otomatis kan naik lah. Ya kayak kita lah, kita ngeband. Awalnya kita nggak ada apa-apa, tahu-tahu kita ditopang sama abang-abangan nih. Nah, kan kita kan naik juga. Nah, jadi kalau sekarang ini ya apa ya, Doc Mart itu ya lebih ke suka aja sih. Maksudnya Martin gini ya. Aku suka pakai Doc Mart. Gara-gara apa? Gara-gara aku lihat di sekolah pakai ini, sekolah. Nah, sebenarnya itu sih karena udah banyak pakai, udah jadi trendsetter di zaman sekarang ini. Ya gitulah. Tapi kalau misalnya ya balik lagi ya, kalau kita pernah naik motor sih ya, pasti kita kulik juga apa sih ya boots anak motor nih. Mungkin Red Wing atau apa nih Timberland atau apa kan gitu kan. Bisa jadi mungkin mereka lari ke situ. Nah, mungkin secara sekarang ini orang banyak yang tahu ya Doc Mart. Udah kalau boots ya Doc Mart. Nah, gitu. Terkait perubahan Doc Mart dari boots identik dengan working class sampai menjadi brand premium. Kalau itu abang gimana melihatnya? Ya apa ya? Sebenarnya setelah dapat gambaran ya, sampai dibela-bela tuh buat bootsnya mirip Doc Mart. Nah, setelah era skinhead udah mulai menjamur, udah mulai digoreng sama media, udah banyak yang tahu apa tuh subkultur dan skinhead turunannya apa segala macam. Jadi brand-brandnya ini dicontoh sama dunia, anak-anak skena di dunia lah. Jadi brand-brand itu yang tadi worth it kita beli, sekarang udah mahal.
Iya. Nah, Jadi brand premium. jadi premium. Awalnya kan enggak. Kalau misalnya awalnya sih enggak. Jadi apa? Ketika kita mau jadi seorang skinhead, awalnya kita tuh kalau kita beli yang ori aja semua, mungkin menguras kantong. Bisa jadi kita nggak jadi anak itu, jadi anak skinhead. Jadi kita ini poster nih melihat itu diri. Aku menjadi skinhead nih. Nggak sanggup lah. Ketika kita cek barangnya, Mahal. waduh, mahal ini jadi nggak usah di sini lah, karena kita nggak cocok nih. Nah, ya contoh lah. Dari atas kita pakai Blackberry, Ben Sherman, belum lagi kaos-kaos clothingannya. Wajib tuh ya. Ben Sherman, belum lagi merch London, belum lagi pakai perjaketannya Harrington, Bomber, Parka, kalian Levi's, Wrangler. Ampun lah. Nggak sanggup. Nah, untungnya di Indonesia ditopang sama thrifting. Monja-monjaan. Jadi kita bisa lah cari-cari. Tetap ada opsi. Tetap Kalau ada opsi. Mau pakai ini loh, tetap ada. Nilainya tetap sama. Jadi aku dulu pun pertama awal-awal kita jadi skinhead pun apa ya? Kita dapat Blackberry nih di Monja. Ada yang ukurannya kebesaran, ya kan? Ya kita pakai aja, karena memang payah dicari. Ya. Busnya yang ukuran tadi aku ukuran 40, aku dapatnya 42. Udah pakai aja, jadi kalau nggak dapat, ditambah-tambah spon lah. Nah, karena di saat itu memang payah. Kita pun cari di barang barunya pun payah. Ya udahlah, larinya kemana? Solusi kedua, thrifting. Setelah daripada itu, saya kan Doc Marter sudah jalan 3 tahun dengan kondisi yang aku yakin banyak pencinta Doc Mar mungkin akhirnya terkonek lah sama Doc Marter Medan. Tapi Doc Marter Medan sendiri selain akhirnya menjadi tempat atau juga melting point bagi para pecinta Doc Mar, kira-kira ada nggak nilai yang mau dihantarkan juga, baik itu untuk member Doc Marter Medan atau untuk orang umum lah? Biar sebenarnya kita sering juga sih mengadakan kopdar ya, tapi kita kopdar ini kita kebanyakan membicarakan perawatan sih, perawatan how to maintain. How to maintain sepatunya lah, perawatan bagaimana misalnya kali kuningnya supaya agak bersih terus, bagaimana merawat sole bawahnya, bagaimana merawat kulitnya. Terus kita pahami juga jenis-jenis sepatunya, seperti itu. Jadi kami jarang membahas yang namanya per subculturean enggak. Kenapa? Sekarang ini kan udah bebas, siapa aja bisa masuk. Mau kau dari skena mana, kita enggak. Karena kita kan Doc Marters ini kan enggak pure memang harus skinhead dulu baru masuk. Ya harus punk, bebas semua bisa masuk. Yang penting kamu wadah inklusif lah ya. Iya, pencinta Doc Mars, kamu suka Doc Mars ya silahkan aja bergabung. Nah, dan dari gambaran tadi berarti proses maintain Doc Martnya itu ribet juga ya Bang? Ya kalau bersesi-sesi. Iya, sebenarnya yang simple aja ya, sepatu itu mau sepatu apapun itu semakin dipakai ya semakin nyaman, itu aja. Jarang dipakai ya bisa aja. Sepatu sekarang ini kan kalau banyaknya sering nggak kita pakai pun kadang hancur juga. Ya pada dasarnya sepatu itu sering dipakai pasti dia dirawat dengan bagus, udahlah pasti bagus lagi. Berarti untuk kopdarnya itu fokus how to maintain Doc Mar. Tapi terlepas dari itu ada nggak movement lain Bang? Entah itu mungkin bikin event atau juga sharing session atau kegiatan seni lainnya. Kalau sementara ini Doc Marters di Medan sering join sama komunitas punk. Nah, jadi bila ada acara di punk memang orang-orang Doc Marters sering undang. Mungkin masih mereka lah yang mau mengundang kita, tapi terlebih yang lain kita selalu welcome. Jadi biasanya kita kalau misalnya join gitu ya ibaratnya ya apa sih ya, karena kan kita nggak bisa paksakan juga di gigs itu harus pakai Doc Mars, nggak juga sih ya, kita sebagai apa ya pecinta ya datang aja pakai Doc Mars, sudah itu aja, simpelnya aja, nggak perlu lah kalau misalnya join ya haruslah nanti yang nonton pakai nggak gitu kan juga, karena kan nggak sampai segitu juga. Yang penting kita join, kita ada support, mereka ada support kita juga, udah bebas aja sih. Dari apa solidaritas. Iya benar. Terlepas dari itu, movementnya kan identik dengan punk dan juga skinhead. Kalau
walaupun Abang Hera seorang Doc Marten Medan ya, tapi kalau sebagai fan dan head secara pribadi ya, Iya Pak. memandang penggunaan Doc Mart tanpa memahami sisi historis kembali lagi, tapi ini bukan sebagai Doc Marten. Iya. Itu benar. Ya Kak, sebenarnya kecewa ada ya. Tapi balik lagi ya, kita balik lagi ke awal ya. Doc Martens ini kan awalnya kan sepatu perang, siapa aja pun bisa make gitu kan. Nggak harus kaum skinhead. Jadi balik lagi lah. Kalau kita, karena yang mempopulerkan tetap si skinhead ini kan. Ya tapi balik lagi ya, kita nggak bisa klaim itu sepatu kami, kau harus tahu ini itu, nggak bisa juga sih. Apalagi di era zaman sekarang kan, yang seperti itu menjadi bumerang juga sama kita. Ya udah biasa aja lah, udah. Kalau memang ada individu yang kepingin tahu store-nya ya welcome, silahkan. Kalau memang yang nggak mau tahu juga ya nggak ada masalah juga. Ya tapi memang awal-awalnya kita kecewa, cuma ya apalagi zaman tidak bisa dilawan. Karena mungkin kalau aku memahami rasa kecewa Abang itu, dulu informasi kurang, kami mencari tahu. Sekarang informasi gampang, kok nggak dicari tahu? Iya, benar aja ya. Begini itu ya. Tapi ya gimana ya, karena memang udah eranya udah beda. Ya sekarang pun banyak dalam tanda kutip banyak yang pelaku subkultur skinhead nggak garis skinhead. Oke. Nah, tapi dia hatinya skinhead ya, mau gimana juga mau kita bilang, mau kita keraskan jadi kayak subkultur dari timur loh, dari Indonesia. Kita mengadopsi keluhan. Yeah. Jadi kita nggak bisa paksa aja, kecuali ini memang skena kita buat, kita ada peraturannya, ada bab-babnya, harus begini. Ya kalau pakai gini kok nggak bisa masuk nih. Apa gitu kan? Nah, kita mengadopsi juga. Jadi ketika kita banyak apa bilang ya, peraturan atau apa ya, bab-babnya itu malah jadi berperang. Iya benar. Cuman ya itu nilai tadi kan tetap pasti ada bergemuruh. Salah satunya rock perlawanan. Iya benar. Setiap pakai Doc Mart pasti kayak iya benar. karena kan ya balik lagi working class ya. Working class. Karena kan Abang juga melalui prosesnya sedari awal. Abang masih ngerasa itu nggak sih setiap pakai Doc Mart? Ya kalau story-nya sekarang ini aku masih. Kenapa? Aku belajar dari story-nya. Bahkan seangkatan aku, era aku masih. Jadi mereka memang ya gimana ya? Ya memang diajarkan dan kami pelajari memang seperti itu. Jadi kami ya kalau memang kita mau nonton makatan ya digis-digis contoh hardcore atau kan ya kita kemarin ya biasa aja, harus peraturan dasar, kasual-kasualan. Tapi ketika event yang betul-betul Pinhead. bukan sekedar masuk event yang harus kami ikutin, kami tetap dress up. Oke. Ya, Atas nama Doc Mart-nya ya. Ya, kami tetap dress up membawa ya skena kami juga. Inilah kami. Oke. Bahkan kami dulu ya apa ya? Ya pernah jadi skinhead ya kau harus botak, harus pakai Fred Perry gitu, harus segala macam. Dan itu memang ditekankan dari skena kami. Jadi ya udah nanti kalau ketika nanti ada gigs, ya udah kami nanti ada protes segala macam. Siap. Kupingnya harus coba aja bilang tentara baru jadi lah. Dibilang apa lah, Karena kan memang secara bentuk penampilan betul seperti itu, army gitu, ya. Pak badan Pakai bomber kan, bomber lagi flying jacket kan, nah, jadi ya kami ya tahan kuping aja lah. Ya memang itu fashion kami kan gitu kan, dan kami bangga gitu. Apa itu yang membuat anak sekarang tertarik buat? Karena kan memang secara tampil sekarang cool ya. Ya iya, maksudnya ya dulu bomber belum happening. Masuk era Jokowi pakai itu. Iya, famous nih pakai di mana-mana. Lah, bomber. Padahal pakai bomber tuh nggak nyaman loh. Kenapa? Panas. Bomber parka tuh panas di iklim Indonesia yang seperti ini. Ya nggak cocok. Lagi tetap pakai itu ya waktu kami ngeges ya udah. Begitu kita buka, wah, keringat semua. Tapi itu fashion kami kan gitu kan. Dan itu kan akhirnya kalau aku boleh menilai ya Bang, mungkin dengan ada Pinterest, sosial media, melihat anak muda di Inggris pakai bomber, rambut kurva, pakai Ben Sherman atau Fred Perry, pakai mungkin itu yang akhirnya membuat tertarik. Bisa jadi Ya. Ini fashion apa nih? Karena kan
jujur aja sekarang ini kalau kita googling kan Dokmart pasti modelnya kan Iya, kan iya, semua iya. kan kita tahu Pasti kan gitu. untuk Fat Ferry, Benzema pasti yang keluar Morna yang fashion itu kekar gitu kan. Udah memang sebegitu melekat ya, Bang. Ya itulah tadi ya gimana ya ya sebenarnya banyak yang tertarik masuk ke skena gitu. Cuman ya itu tadi karena memang rule-nya terlalu berat mereka rasa mungkin ataupun mungkin dan tidak banyak yang mengikuti skena jenis sekarang ini mungkin bisa jadi mereka larinya ke skena yang lain. Tapi mereka tetap suka Dokmart gitu kan. Ya maksudnya adalah jadi sekarang kalau kita lihat ada orang pakai gombrong pakai Dokmart ya udah sekarang ya udah ada kan bisa kita pakai lagi. Itu kan ya jelas lah fashionnya ketat kayak kan dress up, fresh lah. Cool lah. Tough guy gitu kan. Ya karena mau dimanapun itu kalau kayak abang bilang kan mau cari Bradbury segala macam pasti gambar yang keluar visualnya seperti itu dan aku menangkap akhirnya itu yang diadopsi. Oh ini style di Inggris mungkin tanpa mungkin tahu cari historisnya padahal ya stylenya skinhead mungkin kan dan mungkin butuh edukasi mungkin bang. Ya. Kira-kira ada nggak nih rencana dari Dokmart Medan mau? Ya karena apa ya? Ini? Kalau kita sekarang ini gimana ya? Kalau kita nanti dikirain menggurui kalau kita ngajarin gitu kan. Sementara kan sekarang ini kan udah gampang googling. Ya lu googling aja udah. Tapi kalau kau pengen tahu, kau pengen jumpa, lu di mana? Kau ngobrol-ngobrol ya. Pasti kita kasih tahu dong ya. Kapan kok? Karena kita sekarang ini apa ya? Kalau aku belajar itu kalau belajar dari googling, aku nggak puas. Aku harus tanya pelakunya, gurunya siapa ini? Yang memang udah melalui proses. Aku jumpain, aku lebih puas daripada aku hanya googling gitu-gini. Karena kan googling ini kan kita butuh skinhead. Yang keluar nanti bonehead apa, malah yang kontranya. Nah, jadi kita kan nggak bisa juga. Dan ini ternyata untuk skinhead sendiri, aku tahu cuma skinhead ternyata ada bonehead. Ada bonehead, jadi fashionnya sama kayak skinhead, cuman ya tadi ya rasis apa segala. Kira-kira cocok nggak kalau kita undang Bang Ewin lagi untuk cerita skinhead lebih dalam? Kira-kira gimana? Coba komen di bawah juga. Sebelum nanti kalau memang rame nanti aku hubungi Bang Ewin lagi cerita lebih dalam skinhead, bonehead, apalagi tuh macam ya? Macam lah banyak lah, hardness, mods apa segala macam banyak lah. Ya cuman ya mungkin ya kalau sekarang akan pelaku nomor 2 sebenarnya. Kalau di atas kita masih ada lagi abang-abangan kita lagi yang di atas. Mungkin aku bisa lagi interview mereka. Nah, mungkin aku hanya sebatas sepengetahuan aku, sebatas ilmu aku. Tapi masih ada yang lebih mengerti lagi bang. Nah, Dan akhirnya nggak bisa dipisahkan. Skinhead dan juga Dokmart. Dua hal yang selalu berjalan bersama. Sebagai seorang pencinta Dokmart, menurut abang kira-kira Dokmart abang bisa ngomong? Sorry, ada kesalahan teknis sedikit, namanya podcast baru ya. Jadi sedikit kita ulang. Seandainya Dokmart Indo dapat bercerita, dapat menyampaikan sesuatu, kira-kira apa yang bakal dikatakannya terhadap para pengguna Dokmart? mungkin dia bisa bilang cintailah aku, rawat aku, pakailah aku, dan apa ya? Jangan biarkan aku tidur-tidur. Tunjukkan aku kepada semua orang ya. Iya. Betapa bangganya kau menggunakan Dr. Martin. Ya, pembahasan yang cukup dalam, penuh emosi. Mungkin juga karena Bang Ewin juga pelaku dan skinhead penumpang tadi. Tapi kembali lagi, mau tetap pakai Dokmart, ya silakan. Ditambah mencari historisnya sangat bagus, lebih bagus ya. Langsung jumpain komunitasnya, tanya supaya tahu kenapa ini gini, kenapa ini gini, supaya ya kayak kata Bang Ewin tadi ya, jadi poser pun nggak apa-apa, tapi ya alangkah baiknya setelahnya cari tahu ya. Pembahasan yang menarik tentang Bang Ewin. Jangan lupa kalau memang pengen lebih dalam membahas skinhead, kaitannya dengan mods juga ya Bang ya. Coba komen nanti biar aku hubungin Bang Ewin
minta tolong lagi bang, dan nanti dia cerita lagi bang dulu sih kan. Boleh. Dan itu menjadi akhir dari perbincangan kita. Bye bye.